Pernah gak sih teman-teman nih berpikir soal mengapa agama dan politik itu tuh selalu berdampingan dalam sejarah manusia? Mulai dari negara teokrasi kuno, perang salib abad pertengahan, hingga perdebatan soal negara Islam di era modern. Nah, kalau dilihat hubungan keduanya ini tidak pernah benar-benar terpisah. Nah, apa sih sebenarnya hakikat hubungan antara agama dan politik? Dan apa fungsi konsep itu bagi kita sebagai warga negara? Kata hakikat merujuk pada sifat dasar atau esensi dari sesuatu. Jadi, hakikat hubungan agama dan politik adalah pertanyaan tentang apakah keduanya secara mendasar memang saling terkait ataukah pemisahan di antara keduanya itu mungkin dan perlu. Menurut Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur, agama dalam Islam memiliki dimensi sosial dan politik yang tidak pernah diabaikan begitu saja. Islam bukan hanya soal ritual individual, tapi juga mengandung nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Ira M. Lapidus sebagai Unity of Religions and Politics dalam tradisi Islam klasik, di mana kepemimpinan agama dan politik sering menyatu dalam satu figur. Di sisi lain, tradisi liberal barat yang lahir dari pencerahan atau Enlightenment mengajukan gagasan pemisahan gereja dan negara. John Locke dalam A Letter Concerning Toleration tahun 1689 berpendapat bahwa urusan agama adalah pilihan pribadi, sementara negara mengurus ketertiban sipil. Ini menjadi fondasi konsep sekularisme yang kemudian diadopsi banyak negara demokrasi modern. Jose Casanova dalam bukunya Public Religions in the Modern World tahun 1994 menawarkan perspektif yang lebih nuansir. Ia berpendapat bahwa agama tidak menghilang di era modern, melainkan mengalami deprivatisasi, yaitu agama kembali masuk ke ruang publik melalui gerakan sosial dan partai politik. Jadi, hakikat hubungannya bukan soal menyatu atau memisah secara mutlak, tetapi soal bagaimana keduanya terus bernegosiasi di ruang publik. Ada model tipologi hubungan antara agama dan politik. Yang pertama itu teokrasi, di mana otoritas agama adalah otoritas politik tertinggi. Yang kedua ada sekularisme, yaitu negara memisahkan diri sepenuhnya dari pengaruh agama dalam urusan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya itu ada fungsi konsep hubungan agama dan politik. Yang pertama legitimasi kekuasaan, yang kedua mobilisasi politik, yang ketiga kritik moral terhadap kekuasaan, dan yang keempat adalah pembentukan identitas kolektif. Nah, kalau misal kita ingin melihat contoh kasus yang berhubungan dengan topik ini adalah yang pertama, politik Islam dan demokrasi elektoral. Ketika runtuhnya Orde Baru pada 1998, hal ini membuat ruang bagi partai-partai berbasis Islam untuk berkompetisi secara terbuka dalam pemilu. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, P3, dan Partai Keadilan Sejahtera muncul sebagai aktor utama yang menghubungkan jaringan keagamaan, yaitu pesantren, masjid, ormas dengan mobilisasi suara elektoral. Dan pada pemilu 1999, partai-partai berbasis Islam secara kolektif meraih sekitar 37,6 suara nasional. Kemudian ada revolusi Iran dan sistem wilayah al-faqih, di mana revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khamenei menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dan mendirikan sistem pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah modern Islam. Khomeini mengembangkan doktrin wilayat al-faqih, yaitu kepemimpinan ahli fikih yang menyatakan bahwa di masa ketidakhadiran Imam Mahdi, seorang ulama tertinggi berhak dan wajib memimpin negara. Ini bukan sekedar pengaruh agama terhadap politik, melainkan penyatuan total keduanya dalam satu institusi.